Halo dan selamat siang pemirsa, bagaimana kabar Anda di hari libur ini? Senang sekali saya bisa menjumpai Anda kembali dalam Buletin Siang. Dan untuk jumpa kita hari ini telah kami siapkan berbagai laporan aktual dan menarik, diantaranya situasi terakhir di kawasan Glodok, Jakarta Barat. Dan pada penggalan ketiga akan kami hadirkan potret seorang peneliti yang mengabdikan dirinya untuk pencegahan kanker. Dan kini kita ikuti laporan yang pertama. Pemirsa, situasi terakhir kawasan Glodok relatif aman, namun aparat keamanan masih berjaga-jaga di sekitar lokasi. Menurut Kapolsek Taman Sari, Mayor Polisi Agus Suyatna, personil yang diterjunkan saat ini terdiri dari 1 kompi dari Polda dan 1 peleton perintis dari Polres Jakarta Barat. Sekitar pukul 11 tadi, 286 personil Banser DKI Jakarta diturunkan untuk membantu aksi bakti sosial pasca kerusuhan di lokasi kawasan Glodok. Sementara kawasan pertokoan khususnya Harko, Glodok masih tutup. Beberapa pemilik toko di sekitar lokasi mengungkapkan kekhawatiran mereka pasca kerusuhan kemarin. Pemilik toko menyesalkan musibah yang menimpa mereka dan berharap kejadian seperti ini tidak terulang lagi. Sementara lalu lintas di sepanjang Jalan Gajah Mada cukup padat dan masyarakat masih berdatangan untuk melihat-lihat walau sekali-sekali dihalau petugas. DPRD Sulawesi Tengah akan memperjuangkan gempa bumi di Pulau Peleng yang menghancurkan Kabupaten Banggai, dan Kabupaten Banggai Kepulauan diklasifikasikan sebagai bencana nasional, sehingga program pemulihan wilayah itu mendapat dukungan sepenuhnya dari pemerintah pusat. Wakil Ketua DPRD Sulawesi Tengah Muhlis Agung mengatakan hal ini pada pertemuan dengan petinggi di Kabupaten Banggai dan Bangkep serta tokoh masyarakat setempat di Luwuk Sabtu kemarin. Alasannya cukup kuat sebab gempa berkekuatan 6,5 skala Richter itu selain meminta korban jiwa, puluhan orang juga telah menghancurkan hampir semua bangunan fisik di Pulau Peleng dan Pulau Banggai, dan yang lebih fatal melumpuhkan perekonomian setempat. Dan untuk mengusulkan kepada pemerintah pusat agar gempa bumi itu dijadikan musibah nasional, harus mendapat perhatian semua pihak dan harus diperkuat data akurat. Sekretaris Komisi C DPRD Sulawesi Tengah, Dr. Andes Haji Anwar Abdul Samad juga menyatakan pemerintah pusat harus mempertimbangkan secara arif dalam menyikapi bencana alam gempa bumi Pulau Peleng. Selain meminta 44 korban jiwa dan menimbulkan kerugian material sekitar 250 miliar, sekitar 45% penduduknya tidak berdaya lagi sebab harta benda mereka sudah ludes. Sekolah madrasah ternyata bisa eksis di saat guru tengah meminta perhatian pemerintah. Sebagai lembaga pendidikan yang bercirikan agama, madrasah masih mampu menghasilkan manusia berkualitas. Sekolah madrasah pada dasarnya berasal dan tumbuh dari masyarakat. Secara historis berkembangnya lembaga pendidikan ini dimulai dari para murid-murid pesantren yang kembali ke daerah asal mereka, lalu mendirikan lembaga pendidikan agama yang akhirnya berkembang. Sekolah madrasah yang berada di bawah naungan Departemen Agama juga membutuhkan perhatian dari pemerintah karena saat ini banyak masyarakat yang antusias untuk memasukkan putra-putri mereka di sekolah madrasah. Saat ini ada madrasah yang dikelola swasta lebih banyak dari madrasah negeri. Menurut Kepala Sekolah Madrasah Sanawiyah Negeri 7 Model, Muhi, keberadaan madrasah sudah mendapat perhatian dari pemerintah, khususnya di DKI Jakarta, seperti pembangunan gedung-gedung sekolah. Namun masih ada perbedaan yang dihadapi, yakni kesejahteraan para guru madrasah. Tapi masih ada lagi hal lain, misalnya kesejahteraan untuk gurunya. Tidak sama dengan guru SD. SD misalnya dapat pakaian dinas, guru madrasah ibtidaiyah tidak. Padahal sama-sama secara level MI itu adalah SD sama saja dan berada di bawah Pemda DKI itu. Muhi menambahkan, sejak kurikulum 94 lalu, siswa-siswa dari Madrasah Ibtidaiyah berhak untuk mengikuti Eptanas untuk masuk sekolah menengah pertama dan dari Sanawiyah masuk sekolah menengah atas. Para guru-guru madrasah sudah melakukan studi hingga ke luar negeri untuk menambah wawasan dan pengetahuan mereka. Namun Muhi menyayangkan akibat sosialisasi dan publikasi yang lamban, madrasah masih dipandang sebelah mata.
Untuk itu, para pengelola madrasah harus bekerja keras agar bisa melahirkan siswa-siswa madrasah yang berkualitas dan tidak kalah dengan siswa-siswa dari sekolah umum lainnya. Para siswa madrasah telah membuktikan dengan banyaknya siswa unggulan dan gelar madrasah yang digelar baru-baru ini sebagai bukti keberadaan lembaga pendidikan yang bercirikan agama ini di tengah masyarakat. Tim Liputan RCTI melaporkan. Pemirsa, untuk mengungkapkan kepedulian dan rasa setia kawan kepada para penderita AIDS, Sabtu malam diadakan Malam Renungan AIDS Nusantara dengan tema Saatnya Berbicara AIDS dengan Semangat Tanpa Prasangka. Melalui Malam Renungan ini, masyarakat diharapkan memperoleh informasi seluas-luasnya mengenai AIDS dan dapat menghilangkan sikap menghakimi kepada orang yang hidup dengan HIV positif. Malam Renungan ini mementaskan 5 babak operet yang memuat pesan tentang cara penularan HIV hingga pencegahan dan cara menghadapi penderita AIDS. Puncaknya, pelepasan balon serta pembagian leaflet tentang AIDS dan paket salah satu alat kontrasepsi yang langsung dibagikan oleh relawan dari klub motor antik kepada komunitas Blok M Jakarta Selatan. Puncak dari Malam Renungan ini adalah acara AIDS Candlelight Memorial. Acara renungan ini hanya diterangi cahaya lilin yang dinyalakan semua orang yang berpartisipasi dalam acara ini. Pemirsa, potret peneliti kanker akan hadir sesaat lagi, karena tetaplah bersama Buletin Siang. Krisis yang kita alami memang berdampak buruk bagi gizi balita. Tapi apakah kita harus menyerah? Jangan. Caranya, tetaplah berikan ASI saja sejak bayi lahir. Setelah 4 bulan, baru boleh diberikan makanan pendamping ASI. Ingat, timbanglah balita setiap bulan. Balita yang sehat, bertambah umur, bertambah beratnya. Mari kita perhatikan mereka. Iya. Sunsilk Extra Mild. Akhirnya, kutemukan shampoo lembut yang bisa kupakai tiap hari. Rambutku jadi lembut dan terasa segar karena formulanya ringan dari bahan alami. Ekstrak bunga chamomile dan air mineral segar. Jelas lembutnya kan? Setiap hari pun bisa. Sunsilk Extra Mild. Bintangnya pesta. Five star, bintangnya bintang. Coba deh. Ciptaden Baking Soda. Menetralisir keasaman mulut, membersihkan plat, mencegah bakteri. Plus salt menyehatkan gigi dan gusi. Ciptaden Baking Soda. Sekali coba tak mau ganti. Yeah. Ciptaden Baking Soda. Nikmati keharuman Soklin Pewangi. Soklin Pewangi, wanginya tak mau pergi. Sedikit Soklin Pewangi, cucian lebih wangi dan lembut. Udah pakai Soklin Pewangi ya? Oh my god. Soklin Pewangi, wanginya nggak mau pergi. Suara stereo 3 dimensi. Toshiba Bomba, nikmati gelegar suaranya. Khusus untuk jumpa kita hari ini, kami akan mengajak Anda mengikuti potret peneliti yang menemukan model penyuluhan penanggulangan kanker berikut pencegahan kanker melalui tanaman obat. Berkat temuannya, Ibu Ru meraih penghargaan bergengsi dari WHO atas usahanya menanggulangi kanker khususnya pada kaum wanita. Profesor Rum Nurmiati Suboto atau lebih akrab dipanggil Ibu Rum adalah wanita Indonesia pertama yang meraih penghargaan di United Arab Emirates Health Foundation 2000 di Swiss.
Penghargaan prestisius pada sidang tahunan Badan Kesehatan Dunia WHO ini diberikan kepada Ibu Rum berkat pengabdiannya di bidang kesehatan selama 37 tahun khususnya dalam penanggulangan kanker. Selama 30 tahun saya diizinkan terjun langsung ke masyarakat. Kemudian saya menundukkan kepala untuk melihat apa sebetulnya yang dapat dilakukan oleh masyarakat untuk melindungi dirinya sehingga mereka tidak terkena sakit. Nah, dari pengalaman itu saya tahu bahwa yang paling berat yang diderita oleh rakyat golongan bawah itu adalah penyakit kanker. Karena lebih dari 90% pada saat itu mereka yang terkena kanker itu datang sudah terlambat dan dibutuhkan waktu 8-18 bulan untuk seorang penderita kanker tetap hidup atau meninggal dengan penuh penderitaan. Karena itu kemudian saya membuat suatu proyek kecil di Kecamatan Kerembangan dengan menyertakan seluruh lapisan masyarakat, mulai dari pemerintah sampai ke masyarakatnya sendiri, dan terutama saya mempergunakan PKK sebagai tulang punggung karena saya tahu bahwa PKK itu mempunyai program pendidikan yang baik dan mempunyai sistem monitoring dan evaluasi yang sangat baik dan menyentuh keluarga. Ini yang paling penting. Tahun 92, Ibu Rum mengusulkan pilot proyek model penanggulangan kanker yang sesuai untuk Indonesia bernama model Sidoarjo. Model inilah yang diakui dunia karena terbukti mampu memberdayakan PKK yang dinilai memiliki sistem pemantauan tepat guna. Model ini yaitu suatu penanggulangan kanker terpadu paripurna dengan peran serta masyarakat. Artinya terpadu, semua ikut serta tanpa kecuali, paripurna mulai pencegahan primer, pengobatan dan sebelumnya adalah penemuan dini, dan yang paling penting yaitu perawatan paliatif dan bebas nyeri bila mungkin mengantar penderita untuk meninggal dalam iman. Nah, ini semua sangat dikagumi oleh orang-orang luar negeri karena dikatakan satu-satunya model yang paling unik dan bagus sekali. Ibu berusia 63 tahun ini juga memasyarakatkan pengobatan alternatif mencegah kanker dengan tanaman obat. Kalau kita kanker yang sudah lanjut, itu bagaimana? Di rumah sakit tidak ada tempat, jadi mereka dikembalikan ke keluarga. Diharapkan berbahagia di tengah keluarga. Tetapi apa yang terjadi, Mbak Devi? Ternyata seluruh keluarga ikut sakit, tonggo teparu ikut sakit, teman sekantor ikut sakit, bukan karena apa, tapi karena tidak tega melihat penderitaannya. Karena itu di samping pengobatan modern, tentu saja saya tetap hormat pada cara modern, kami juga mencoba dengan pengobatan alternatif. Karena di Indonesia terdapat tanam-tanaman obat-obatan terkaya 2 sesudah Brasil di dunia. Dan saya tahu beberapa dari tanaman Indonesia yang tidak ada di luar negeri itu justru sudah dipatenkan menjadi obat anti-AIDS, anti kanker, contohnya pace. Padahal di Jepang pace itu tidak ada, tapi itu sudah dipatenkan di sana. Dan juga contoh yang lucu, Mbak Devi, ternyata kubis itu biasanya kita sebagai ibu kalau mencari kubis adalah kubis yang putih, cantik. Nah, sedangkan kubis yang mengandung bahan-bahan untuk pencegahan kanker itu justru yang hijau, yang biasanya kita berikan pada ternak. Karena itu sapinya tidak pernah kena kanker, tapi orangnya kena kanker. Ini juga saya laporkan pada Bapak Presiden pada waktu saya menghadap, dan beliau ketawa, wah bagaimana ya caranya kita menghimbau supaya ibu-ibu memakai kubis yang hijau, tidak hanya yang putih. Ibu Rum menyatakan banyak kini penyebab kanker yang belum diketahui khususnya kaum wanita di daerah. Di antaranya pencemaran lingkungan hidup, kebiasaan suami berganti pasangan sehingga sang istri terkena kanker, anak lebih dari 2, perkawinan muda dan gizi kurang, sehingga resiko kanker pada wanita adalah 5/3.
Untuk pengobatan dibutuhkan 5 dokter ahli dengan biaya 10-100 juta di Indonesia yang belum tentu sembuh. Untuk itulah Guru Besar Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga Surabaya ini mengaku sangat memperhatikan kaum wanita. Menurutnya wanita adalah tiang negara yang kokoh jika memiliki pendidikan memadai. Saya pernah membaca tahun 1900 itu hanya 23 wanita yang berpendidikan dengan sekolah yang benar. Kemudian beberapa tahun yang lalu saya membaca hanya 500.000 wanita yang sekolah tinggi. Itu 100 tahun baik. Hanya itu yang kita cari. Jadi kita harus mencari terobosan-terobosan pendidikan non formal yang dapat meningkatkan pendidikan wanita dalam waktu yang singkat. Dan yang saya lihat paling baik adalah PKK. Ibu Rum menerjuni bidang kesehatan ini karena 7 dari 10 saudaranya adalah dokter. Sang suami Sudoko Sidohutomo juga dokter dan memiliki 4 anak yang juga dokter. Perjuangannya tidak mudah karena Ibu Rum harus mencari dana sendiri awalnya untuk kuliah dengan mengajar. Lalu apa sebenarnya resep keberhasilannya? Bagi saya nomor 1 suami. Jadi kebesaran jiwa yang tidak terkira daripada suami, sehingga suami tidak pernah mau sekolah ke luar negeri karena tidak mau meninggalkan anak-anak. Sedangkan saya berlenggang aja meninggalkan anak-anak, tapi saya ganti dengan itu. Dan motto saya adalah kebesaran dicapai bukan karena tidak pernah jatuh, melainkan karena bangkit setiap kali jatuh. Dan itu selalu saya tanamkan kepada anak-anak saya. Sampai saat ini lebih dari 900 kali Ibu Rum melakukan ceramah termasuk di tengah hutan atau di hadapan ribuan orang. Berkat penyuluhannya dari 90% pengidap kanker wanita kini turun menjadi 60-70%. Ibu Rum yang sudah meraih puluhan penghargaan nasional dalam bidang pendidikan dan kewanitaan ini juga memiliki hobi menulis cerita dongeng. Sampai saat ini ia sudah 15 judul dongeng ditulisnya. Ketika berbicara masalah penanganan kesehatan oleh pemerintah, Ibu Rum mengaku merasa senang karena pemerintah saat ini sudah proaktif dalam merubah paradigma kesehatan. Kalau dulu paradigma kita memfokuskan diri untuk mengobati yang sakit. Padahal yang sakit itu berapa persen sih dari 200 juta ini? Nah, paradigma yang baru adalah paradigma sehat. Bagaimana kita menjaga supaya yang sehat ini tidak jadi sakit. Itu yang betul-betul saya syukuri. Dan itu harus digerakkan dari wanita. Karena wanita lah yang akan merawat anak-anak, merawat suami, merawat keluarga. Karena itu saya ingin bagaimana caranya supaya kita wanita Indonesia itu bergerak. Devi Triana dan Musjaya melaporkan. Ya pemirsa, Buletin Siang akan segera kembali dengan laporan khasiat sari buah mengkudu untuk menyembuhkan berbagai penyakit. Dan ikuti selengkapnya selepas yang berikut ini. Sorry. Untung masih punya Decolgen. Decolgen is good for your flu, trust me. Decolgen efektif meredakan gejala flu. Decolgen bagus. Decolgen sedekat sahabat. Bintangnya pesta. Five star. Bintangnya bintang. Ya papa. Nanti dulu. Ini sekolah dulu ya. Wangi bener anak papa. Molto selalu memberikan yang terbaik. Gunakan Molto agar pakaian lebih lembut dan wanginya tahan lama. Papa, nanti Nina terlambat. Duh, wangi bener bajunya. Pesta siapa sih? Papa. Coba deh. Cipta dan baking soda. Menetralisir keasaman mulut, membersihkan plat, mencegah bakteri. Plus salt menyehatkan gigi dan gusi. Cipta dan baking soda. Sekali coba tak mau ganti. Yeah! Ciptaden Baking Soda. Sesak napas karena asma datang tiba-tiba dan sangat menyiksa. Asma Solon, tindakan awal untuk sesak napas karena asma. Sudah lega kan? Asma Solon menolong di saat tak terduga. Asma Solon, redakan sesak napas karena asma.
Karena tubuh kita beda, berkeringat pun kita beda. Jadi, aku pakai Rexona Confidence. Bentuknya dry stick, pas untuk kondisi tubuh perempuan. Efektif mengontrol keringat berlebihku, ketiak tetap kering. Oke sekali, melindungiku dari bau badan sepanjang hari. Rexona Confidence, confidence terus, kering sih. Cantik Hollywood Boxy membawa suasana segar dalam setiap penampilannya, kocak dan penuh keakraban. Saksikan Satria Susana setiap hari Minggu pukul 16 waktu Indonesia Barat. Pemirsa, buah mengkudu memiliki bentuk dan bau menyengat yang khas, khususnya mengkudu yang sudah matang. Namun, buah yang dikenal dengan nama pace ini memiliki khasiat untuk menyembuhkan berbagai penyakit, termasuk kanker. Mengkudu atau yang di Jawa biasa disebut buah pace ini berasal dari Asia Tenggara, namun telah menyebar luas ke Cina, India, dan Polinesia. Jenis mengkudu yang ada di Indonesia salah satunya adalah Morinda citrifolia. Buah dari warga kopi-kopian Rubia Kai ini memiliki berbagai jenis enzim alami seperti proseronin dan beberapa komponen fitonutrien. Kandungannya inilah sari buah mengkudu memiliki khasiat menyembuhkan berbagai penyakit. Kini sari buah mengkudu juga bisa dijumpai dalam bentuk minuman jadi. Buah mengkudu mentah bisa menyembuhkan diantaranya sakit punggung, artritis, beri-beri, depresi, dan kecanduan obat bius. Sari buah mengkudu dalam mengobati diare dikuatkan penelitian seorang pakar teknologi pangan, Ingrid Surono, dari satu universitas di Jakarta. Dari penelitiannya terbukti sari buah mengkudu matang mengandung antibakteri enterik patogen, yakni sejenis bakteri penyebab sakit perut. Kita pilih beberapa bakteri patogen atau bakteri penyebab penyakit, yaitu diantaranya E. coli, Salmonella typhimurium. Dari penelitian Ingrid bersama seorang pakar mikrobiologi Jepang, juga diketahui endapan sari buah mengkudu yang mengandung embalap Arab ternyata juga berkhasiat sebagai anti kanker. Untuk memperoleh khasiatnya, mengkudu sebaiknya dikonsumsi sesegar mungkin tanpa proses pemanasan, karena pemanasan akan merusak komponen aktifnya. Sebaiknya mengkudu juga dikonsumsi dalam keadaan perut kosong. Selama berobat dengan mengkudu, hindari minum kopi atau yang mengandung alkohol. Selain buahnya, kulit akar buah mengkudu bisa mengobati depresi. Batangnya menyembuhkan sakit perut, batuk, dan demam akibat malaria. Sedangkan daun mengkudu bisa mengobati pegal-pegal atau rematik dan juga menyembuhkan sakit perut, radang tenggorokan, demam, dan batuk. Fauzia Dasuki dan Miller Aba melaporkan. Pemirsa, interior rumah bergaya Jepang yang serba minimalis akan segera kami hadirkan selepas selingan yang berikut ini. Amikom Yogyakarta menyiapkan Anda menjadi ahli media komputer sekaligus profesional multimedia, perlikanan televisi, jaringan internet, sistem informasi, dan e-commerce. Amikom, tempat kuliah orang berdasi. Bro, obral! Naik kok diobral? Minum aja Mixadin. Batuk yang menjengkelkan, lega berkat Mixadin. Kalau ada Mixadin, Ngapain cari yang lain? Abi, Pakai cara saya aja. dapatkan kekayaan rasa produk baru Sarali Bakery. Abi, mana saralinya? Siapapun pasti ingin menikmati Sarali Bakery. Pekerjaan di rumah beres. Sediakan pil kita di rumah untuk keluarga. Kerja bersemangat, minum pil kita. Cari setoran tiap hari lebih bersemangat, minum pil kita. Pil kita, pilihan kita. Bro, obral!
Itu kok diobrak? Minum aja Mixadin. Batuk yang menjengkelkan, lega berkat Mixadin. Kalau ada Mixadin, Ngapain cari yang lain? Amikom Yogyakarta menyiapkan Anda menjadi ahli media komputer sekaligus profesional multimedia, perlikanan televisi, jaringan internet, sistem informasi, dan e-commerce. Amikom, tempat kuliah orang berdasi. Konsep utama interior gaya Jepang adalah minimalis dan sederhana. Gaya interior Jepang mampu memberi kenyamanan dan ketenangan bagi penghuninya, serta cocok untuk diterapkan di Indonesia. Kita ikuti tips menata ruang bergaya Jepang hasil kerjasama RCTI dan majalah Femina berikut ini. Penataan interior gaya Jepang mengutamakan 3 unsur, yaitu minimalis, sederhana, dan fungsional. Sederhana berarti gaya penataan perabot dengan garis desain lurus tanpa detil ornamen, atau permainan bidang kaca transparan dengan bentuk bundar atau kotak-kotak yang bergaris horizontal sehingga memberi kesan nyaman dan akrab. Konsep sederhana ini berdasarkan falsafah bangsa Jepang yang mengutamakan keselarasan antara manusia dan lingkungannya. Minimalis maksudnya perabot dibuat seekonomis mungkin dengan sistem bongkar pasang sehingga lebih fleksibel untuk dikembangkan bentuk dan fungsinya. Konsep fungsional, tiap ruangan atau perabotan bisa berfungsi ganda sehingga penggunaannya maksimal. Misalnya, ruang keluarga bisa dikembangkan menjadi kamar tidur dengan memakai sekat transparan dan saling berhubungan, atau tempat duduk di sudut kamar dekat jendela untuk tempat membaca. Konsep ini diterapkan karena umumnya rumah Jepang berukuran kecil. Kalau ruangannya itu tidak begitu besar, mereka terbuka satu sama lain. Dan mereka memakai screen gitu, jadi pakai sekat-sekat aja tapi yang transparan. Dan dilihat di rumah-rumah Jepang itu pakai shoji screen ya. Jadi antara rumah ke tamannya itu ada kaca yang namanya shoji screen. Biasanya kalau di Jepang aslinya pakai kertas padi, tapi kalau di sini ya tentu nggak praktis gitu ya, bisa bolong. Kita pakai kaca, itu membuat ruangan dalam dan ruangan luar bisa menjadi satu, menjadi ruangan itu lebih lebar. Ciri lainnya dari gaya Jepang klasik adalah pemakaian alas tatami untuk ruang keluarga. Konsep tatami ini diakui Yopi cocok dengan budaya Indonesia yang juga mengenal gaya duduk di bale-bale atau lantai. Jepang juga cenderung menggunakan bahan alam seperti kayu, bambu, batu, dan kertas. Untuk warna juga cenderung natural seperti krem, putih, coklat, atau hijau pupus. Interior Jepang juga bisa dimodifikasi dengan gaya sentuhan oriental Cina, diantaranya dengan memberi sentuhan warna merah atau ornamen khas Cina, atau memberi sentuhan modern pada kursi bergaya barat, modifikasi lampu kertas, atau sentuhan perabot keramik khas Indonesia. Konsep interior bergaya Jepang ini diakui Yopi cukup sesuai untuk diterapkan di Indonesia. Ini mungkin merupakan salah satu solusi yang dimana kita sendiri dalam krisis ekonomi ya. Apa-apa mahal, ya, interior mahal, dan bangunan mahal. Tapi dengan model Jepang karena dia simple, praktis ya, furniture-nya nggak terlalu mahal untuk dibangun atau dibuat ya. Tapi kalau juga bangunannya itu juga kan model-modelnya pakai kayu-kayu aja gitu ya, untuk buat jendelanya nggak dicat tapi divernis. Itu sangat-sangat ekonomis sekali ya. Jadi selain itu, konsep interior Jepang yang serba praktis dan sederhana sangat efektif untuk lahan sempit. Dari segi biaya dan perawatan pun sangat murah dan mudah. Bahkan interior semacam ini mudah dipelajari bagi pemula yang hendak menata rumahnya. Devi Triana dan Misbahul Badri melaporkan. Pemirsa, laporan tadi menutup jumpa kita hari ini. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Sampai jumpa dan selamat melanjutkan aktivitas Anda.